Saat Adi datang ke rumah Anita untuk meminta izin mengajak anak-anak untuk pergi, di situ Adi mengetahui bahwa Anita akan segera menikah dengan Mike. Adi yang awalnya ingin mengajak rujuk Anita, kini pupus sudah harapannya. Adi berpikir, mungkin ini balasan untuknya, karena dulu Adi sudah menyakiti Anita. Pada akhirnya, Anita pergi bersama Mike, dan Adi membawa anak-anak jalan-jalan. Saat di perjalanan, handphone Mike berdering. Nomor itu nomor baru, dan Anita pun bertanya, "Siapa Mike?" "Gak tahu, nomornya nomor baru," jawab Mike. "Kamu jawab saja," ucap Anita. Mike pun menjawab telepon itu. "Halo, dengan siapa?" tanya Mike. "Aku Silpi," jawab Silpi. "Silpi? Ada apa? Kamu tahu nomor aku dari mana?" tanya Mike. "Itu gak penting. Aku mau bicara sama kamu. Kita bisa ketemu?" "Aku sibuk, jadi aku gak bisa. Sorry, aku sedang bawa mobil," ucap Mike sambil menutup teleponnya. "Ada apa Mike? Siapa yang telepon?" tanya Anita. "Itu tadi Silpi," jawab Mike. "Silpi? Ada apa?" tanya Anita. "Gak tahu, aku juga gak peduli," jawab Mike. Mike dan Anita pun melanjutkan perjalanan dan tak memperdulikan Silpi. Di tempat lain, Silpi terlihat marah karena Mike tak memperdulikan dirinya. "Kenapa sih Mike cuekin gue? Kayaknya gue harus lebih dekat sama dia," ucap Silpi berbicara sendiri. Silpi pun memikirkan rencana agar Mike bisa kembali padanya, agar Silpi bisa mengambil lagi harta Mike. Silpi pun berbicara pada ayahnya untuk bisa mendekati Mike. "Ya, aku mau minta saran. Gimana caranya aku deketin Mike?" tanya Silpi. Ayah masih sakit. Nanti saja. Ayah pikirin kan," jawab ayah. Ayah, yaudahlah, mending aku keluar aja. Kali aja ada cowok kaya," ucap Silpi sambil meninggalkan rumah. Silpi pun pergi mengendarai mobil menuju sebuah kafe. Dia menunggu temannya. Tak lama teman Silpi datang. "Hai Pi, udah lama?" tanya teman. "Baru aja." "Oh ya, ada cowok kaya gak?" tanya Silpi. "Ada sih, tapi," ucap teman Silpi. "Tapi apa?" tanya Silpi. "Tapi dia udah agak tua gitu." "Gak apa-apa, mau tua mau bocah, yang penting dia tajir," ucap Silpi. Teman Silpi pun mencoba mendekatkan Silpi dengan pria kaya itu. Teman Silpi menelponnya untuk mengatur waktu bertemu. Setelah beberapa hari, Adi yang masih saja tidak punya pekerjaan masih bingung harus bagaimana mencari pekerjaan lain. Tiba-tiba, Adi ingat pada lawan bisnis perusahaan Hakim. Adi punya niat buruk. Dia akan menggunakan rahasia perusahaan Hakim untuk mendapatkan pekerjaan. Beberapa saat kemudian, Adi pergi ke sebuah perkantoran. Adi mendatangi resepsionis untuk meminta bertemu dengan pimpinan perusahaan itu. "Ada yang bisa kami bantu?" ucap resepsionis. "Saya mau bertemu dengan pimpinan perusahaan ini," jawab Adi. "Apa sebelumnya Bapak sudah ada janji?" tanya resepsionis. "Belum, tapi bilang saja Pak Adi dari perusahaan Pak Hakim mau bertemu. Ada hal penting yang mau saya bicarakan," jawab Adi. Awalnya, resepsionis merasa ragu, namun karena Adi terus-menerus memaksa, dengan terpaksa resepsionis menelpon atasannya. "Maaf Pak, di sini ada yang mau bertemu dengan Bapak," ucap resepsionis lewat telepon. "Siapa?" tanya bos. "Katanya Pak Adi dari perusahaan Pak Hakim. Beliau bilang ada hal penting yang mau dibicarakan," ucap resepsionis. "Antar dia ke ruangan saya," ucap bos itu. Adi pun diantarkan oleh OB di sana. Sesampainya di ruang kerja bos,
Adi langsung dipersilakan untuk masuk. Dan bos pun bertanya, apa maksud dan tujuannya datang ke kantor saingan hakim. Tumben ada ke sini. Ada perlu apa? Tanya bos. Saya ada informasi penting untuk Anda. Dan mungkin bisa membuat keuntungan untuk perusahaan Anda. Jawab hakim. Jawab Adi. Saya belum paham maksud dan tujuan Anda. Bukankah Anda orang kepercayaan hakim? Ucap bos. Itu dulu. Sekarang sudah tidak lagi. Jawab Adi. Lalu informasi apa yang mau Anda berikan? Tanya bos. Sebelumnya, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Ucap Adi. Kesepakatan. Ucap bos. Masih bingung yang Adi bicarakan. Iya. Saya akan memberikan informasi rahasia perusahaan hakim, tapi Bapak juga memberikan saya pekerjaan. Jadi Anda sekarang mengkhianati hakim. Lalu bagaimana mungkin Anda tidak mengkhianati saya? Ucap bos masih belum percaya. Saya tidak mengkhianati hakim, tapi dia yang mengkhianati saya. Dia sudah berselingkuh dengan istri saya. Bapak tahu sendiri bagaimana kinerja saya dan kemajuan apa yang terjadi saat saya ada di perusahaan hakim. Bos pun masih berpikir harus percaya atau tidak pada Adi. Namun, harus diakui, semenjak Adi ada di perusahaan hakim, perusahaan bos itu sulit bersaing dengan perusahaan hakim. Dan bos pun berpikir, mungkin ini kesempatan yang baik untuk perusahaannya. Oke, saya akan beri kamu pekerjaan, tapi kamu kasih tahu rahasia perusahaan hakim. Ucap bos. Tenang saja, itu pasti. Lagi pula, jika saya ada di sini, saya bisa lebih mudah membuat perusahaan Bapak lebih maju lagi. Ucap Adi. Kesepakatan pun terjadi antara Adi dan Bos Fahmi. Adi benar-benar dendam pada hakim. Adi yang dulu begitu baik saat masih bersama Anita, kini Adi sudah berubah menjadi orang yang jahat. Setelah selesai berbicara, Adi pun pergi untuk pulang ke rumah. Namun, di perjalanan, tiba-tiba Fitri menelpon. Fitri menanyakan kabar Adi, sekaligus meminta Adi untuk kembali bekerja di perusahaan hakim. Namun Adi menolak, dan dia berkata bahwa sekarang dia sudah bekerja di perusahaan milik Fahmi. Fitri terkejut mendengarnya, karena Fahmi adalah saingan bisnis hakim.